Waalaikumsalam dokter. Oke, oke, oke. Udah kedengaran nih. Udah dengar suara saya kan? Izin dokter, sudah dokter. Jadi hari ini kita kuliah farmakologi obat saluran cerna. Ya. Terus saya tekan ini. Oh, tinggal bilang ya. Yang pertama kita akan bahas antasida, itu kurang huruf N ya. Antasida. Ada masalah sedikit tadi. Terpaksa draftnya itu yang kita ini. Jadi antasida itu adalah obat yang menetralkan asam lambung sehingga berguna untuk menghilangkan nyeri pada gastritis, pada tukak lambung. Ya. Kenapa dia bisa menghilangkan nyeri pada tukak lambung? Karena dia menyebabkan peninggian pH. Akibat pH-nya tinggi akan menurunkan aktivitas pepsin. Pepsin itu enzim pencernaan. Ya, jadi dia di lambung. Jadi begitu pH-nya turun, maksudnya tambah asam pH-nya. Oh enggak, pH turun itu berarti asamnya berkurang. Jadi aktivitas pepsin juga berkurang. Karena kalau suasana asam, ada asam lambung, itu pepsinnya aktivitasnya meningkat. Kemudian aluminium hidroksida itu menghambat pepsin secara langsung. Jadi aluminium hidroksida ini dia menghambat pepsin secara langsung. Ya, udah itu dengan kita pakai antasida ini, pH lambung menjadi lebih kurang 4 sampai 5. Ya. Jadi 4 sampai 5 pH lambung. Oke. Yang pertama, antasida sistemik. Kenapa disebut sistemik? Karena dia mempengaruhi pH darah. Ya, jadi makanya disebut dengan antasida sistemik. Di samping dia menetralisir asam lambung, tapi dia juga mempengaruhi pH darah, maka terbentuklah asidosis metabolik. Berapa? Berapa ini? Nah, jadi ada antasida sistemik ini dia mempengaruhi pH darah. Makanya apa namanya? Kalau kita makan antasida sistemik ini akan menyebabkan alkalosis metabolik. Ya, contohnya natrium bikarbonat. Dulu natrium bikarbonat ini banyak digunakan untuk mengatasi gastritis ini. Kalau kita lihat reaksi kimianya, natrium bikarbonat tambah asam lambung HCl terbentuk NaCl H2O tambah CO2. Jadi terbentuk gas CO2. Ya. Makanya kalau kita pakai antasida sistemik ini menimbulkan sendawa karena keluarnya gas CO2. Kemudian terjadi alkalosis metabolik, pH darah jadi turun, kemudian terjadi perforasi lambung. Kenapa terjadi perforasi? Karena terbentuknya gas CO2 tadi. Ya, makanya dia bahaya gitu loh. Nah, kemudian dia menyebabkan retensi natrium dan udin. Jadi kalau dia menahan NaCl, otomatis volume darah meningkat, kemudian terjadi udin. Ya, tertimbun, menahan cairan. Antasida sistemik ini biasanya digunakan untuk asidosis metabolik, ya, asidosis metabolik, kemudian pada alkalinisasi urin, itu alkalinisasi, jadi membuat urin basah, ya, sehingga kalau ada kristal di urin mudah larut. Misalnya pada nefrolitiasis akibat makan cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu antibiotik kombinasi trimethoprim sulfamethoxazole sehingga menyumbat ginjal. Nah, supaya larut terutama pada urin yang asam itu cotrimoxazole itu mengendap di ginjal.
supaya endapan cotrimoxazole, itu kan cotrimoxazole itu kombinasi trimethylprid sulfamethoxazole. Jadi kalau kita kasih bikarbonat, endapan atau sumbatan ginjal akibat cotrimoxazole itu dengan kita buat urin menjadi basah, dia akan larut. Kemudian natrium bikarbonat ini memudahkan nephrotiasis fosfat. Jadi suasana basah akan mempermudah terbentuknya batu pada saluran kencing yang disebut dengan batu fosfat. Sediaan tabletnya adalah natrium bikarbonat. Oke. Nah, sekarang yang banyak digunakan sebagai antasida ini adalah disebut dengan antasid non-sistemik. Karena dia disebut antasid non-sistemik tidak mempengaruhi pH darah. Ya. Yang pertama adalah aluminium hidroksida, AlOH3. Ya. Nah, reaksi kimianya AlOH3 tambah 3HCl menjadi AlCl 3H2O. Ini mengabsorpsi dan mengaktifasi pepsin. Jadi enzim pencernaan pepsin yang membuat iritasi lambung dan sebagainya itu dia diabsorpsi dan diinaktif oleh aluminium hidroksida. Makanya kalau kita lihat obat misalnya apa ya, polisilan, polikrol, milanta, itu isinya itu ALOH, MgOH, simeticon dan sebagainya. Jadi itu adalah obat antasida, golongan antasida. Kemudian efek sampingnya menyebabkan konstipasi. Ya, efek samping dari antasida golongan ALOH ini menyebabkan konstipasi. Jadi nggak bisa keluar feses karena berkurangnya kontraksi usus. Oke. Kemudian kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini antasida juga, mulai kerja cepat dan kerjanya lama. Juga dia menyebabkan konstipasi. Sediaan tablet 600 mg dan 1000 mg. Kemudian magnesium hidroksida, ya, yang sering dipakai itu ALOH, MgOH ini. Magnesium hidroksida digabung dia. Kalau kita lihat reaksi kimianya, MgOH2 tambah HCl lambung menjadi MgCl H2O. Mempunyai efek katartik, makanya digabung, ya kan? ALOH efeknya konstipasi, ya kan? Kotorannya nggak bisa keluar, fesesnya nggak bisa keluar. Jadi karena cairannya fesesnya jadi keras, mesti dilawan. Jadi dilawan, makanya digabung MgOH dan ALOH. ALOH ini mempunyai efek katartik sebagai pencahar. Jadi sehingga saling menetralkan efek BAB-nya jadi normal, ya. Efek konstipasi tidak bisa BAB dengan efek pencahar digabung, sehingga dia nggak mentret dan dia nggak konstipasi. Sediaan tablet susu magnesium berisi 320 mg MgOH. Jadi itu ya. Oke, lanjut. Kemudian magnesium trisilikat. Ya, magnesium trisilikat Mg2Si O8 N H2O. Ya, rumus kimia itu tambah Mg menjadi seperti itu. Ya, kamu lihat sendiri. Silikon dioksid berupa gel berfungsi menutup luka. Jadi silikon dioksid ini dia seperti seperti jelly, dia menutup tukak lambung, ya. Magnesium trisilikat ini dia berfungsi menutup tukak lambung sehingga tukak lambung itu enggak kena lagi asam lambung, dia ada kesempatan untuk sembuh. Silika gel dan magnesium trisilikat merupakan absorben yang baik, ya. Dia mengabsorpsi pepsin, protein dan besi dalam makanan. Jadi pepsin juga diikat, diserap sehingga nggak bisa mendestruksi, ya, nggak bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Jadi magnesium trisilikat ini bagus dia untuk pengobatan sakit mah. Pada penggunaan kronik terjadi batu silikon, ya. Batu silikon itu dia terbentuk biasanya di ginjal, ya.
Hampir semua antasida itu tidak bagus untuk ginjal. Makanya kalau kamu ingat, kalau pasien ada riwayat renal kolik atau batu ginjal, sebaiknya jangan pakai, kalau dia membutuhkan obat gastritis, sebaiknya jangan pakai golongan antasida, karena akan memperberat kerja ginjal, karena akan mempermudah mengendapnya antasida di ginjal. Pakailah golongan antasida pakailah obat gastritis golongan yang lain, kan masih banyak. Penghambat pompa proton, golongan antihistamin, penghambat reseptor histamin 2, ya masih banyak macam-macam. Nah, oke. Kemudian efek samping antasida. Ini yang pertama, terjadi sindrom susu alkali pada pemakaian natrium bikarbonat dan kalsium karbonat, ya, terdiri dari sindroma itu sakit kepala, alkalosis ringan, kalsifikasi dan batu ginjal, ya, kemudian gagal ginjal kronik, ya. Jadi tidak suka kita pakai golongan antasida ini. Kalaupun kita mau pakai, tidak sering, udah itu minum banyak air supaya ALOH, MgOH, natrium karbonat dan sebagainya itu bisa keluar. Itu efek sampingnya ya, batu ginjal. Jadi kalau kita sering pakai antasida sebagai penetra asam lambung, itu akan mempermudah terbentuknya batu ginjal. Makanya kalau pasien ada gangguan fungsi ginjal, itu sebaiknya kita pakai obat gastritis yang lain. Kemudian batu ginjal, osteomalacia, osteoporosis. Karena ALOH3 dan fosfat, absorpsi fosfat turun, ya. Akibat absorpsi fosfat turun, terjadi resorpsi pada tulang. Kemudian terjadi hiperkalsinuria, ya. Jadi kalsium banyak dalam urin. Absorpsi kalsium di usus meningkat, terbentuk batu kalsium di ginjal. Kenapa terbentuk batu kalsium di ginjal kalau pakai antasida? Karena terjadi osteoporosis, osteomalacia. Ya. Osteoporosis itu kan dia ini loh, destruksi tulang. Saat kadar kalsium dalam serum turun, itu akan keluar hormon paratiroid. Hormon paratiroid akan merangsang osteoklas di tulang. Akibat terangsang osteoklas, sel penghancur tulang, maka tulang akan didestruksi untuk mengkompensasi keadaan kadar kalsium dalam serum yang berkurang. Ya, karena apa? Karena pada pemakaian antasida pengeluaran kalsium melalui urin meningkat. Ya, hiperkalsinuria, ya, akibat hiperkalsinuria banyak keluar kalsium melalui urin, kadar kalsium dalam darah jadi berkurang. Akibat kadar kalsium dalam darah berkurang akan merangsang sekresi hormon paratiroid, kan yang mengatur kadar kalsium dalam darah itu kan hormon paratiroid. Kalau keluar hormon paratiroid akan merangsang osteoklas. Jadi di tulang itu ada osteoblas, sel pembentuk tulang, dan osteoklas, sel penghancur tulang. Dengan keluarnya paratiroid, hormon paratiroid, osteoklas terangsang, dia mendestruksi tulang, makanya terjadi osteoporosis. Dia mendestruksi tulang bukan jahat, tapi dia karena untuk mengkompensasi banyaknya kalsium yang hilang melalui urin akibat pemakaian antasida, ya, itu dia. Akibat keluar kalsium banyak melalui urin, kalsium mengendap di ginjal, terbentuk batu ginjal, batu kalsium. Makanya apa namanya? Kalau untuk pemakaian kronis kita tidak pakai antasida untuk sementara atau ya paling seminggu atau beberapa hari masih aman. Tapi kalau pasien itu ada riwayat batu ginjal, sebaiknya jangan gunakan antasida. Oke. Kemudian efek samping yang lain adalah neurotoksisitas, ya. Jadi toksis racun terhadap saraf.
terutama aluminium tertimbun di otot, ya kan, bukan di otot nih, di otak. Aluminium tertimbun di otak sehingga terjadi ensefalopati, ya. Nah, kemudian efek pada saluran cerna, magnesium menyebabkan diare, ya. Kemudian aluminium menyebabkan obstruksi, ya, konstipasi. Jadi itu makanya digabung untuk melawan efek diare dari magnesium, untuk melawan konstipasi dari aluminium. Makanya antasida itu kalau kita lihat misalnya tablet Milanta itu isinya selalu MgOH, ALOH. Kemudian asupan natrium, hati-hati pada penyakit kardiovaskuler, ya, karena antasida ini dia menahan NaCl, ya. Jadi kalau orang ada penyakit jantung, penyakit hipertensi, itu hati-hati pemakaian antasida. Karena apa? Karena dia menahan NaCl. Kalau NaCl ditahan, air ikut ditahan, volume darah meningkat, tekanan darah jadi naik. Makanya bahaya pada pasien hipertensi. Kemudian interaksi dengan obat lain, mengurangi absorpsi NH ini obat TBC, penisilin dan derivatnya, tetrasiklin dan derivatnya, phenylbutazol. Phenylbutazol ini dia analgetik, antipiretik, biasanya untuk reumatik. Kemudian sulfonamid, golongan sulfa, digoxin, dia obat pH jantung. Kemudian klorpromazin ini neuroleptik, obat antipsikosis. Kemudian asam nalidiksan, ya. Asam nalidiksan ini dia turunan pertama antibiotik golongan quinolon. Ya, golongan pertama adalah generasi pertama asam nalidiksan adalah generasi pertama golongan quinolon adalah asam nalidiksan. Generasi kedua asam pipemidat, generasi ketiga ciprofloxacin. Ya, ciprofloxacin itu adalah golongan quinolon generasi ketiga dan sebagainya. Jadi itu, jadi asam nalidiksan itu adalah digunakan sebagai antiseptik pada saluran kemih. Oke. Ini ya. Kemudian obat antasida yang lain adalah penghambat pompa proton atau PPI. Ya, penghambat pompa proton ini adalah dia menghambat enzim HK-ATPase. Ya. Jadi proton itu adalah ion hidrogen, ya, ion hidrogen. Jadi dia untuk dalam prosesnya itu dia memerlukan pompa aktif, ya, H positif. H positif itu adalah pompa proton. Yang termasuk obat golongan penghambat pompa proton itu adalah omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Mekanisme kerja penghambat pompa proton ini menghambat enzim HK-ATPase. HK-ATPase ini adalah enzim yang berfungsi mensintesa asam lambung. Ya, kalau enzim HK-ATPase ini dihambat, kurang jelas. Dia bersifat irreversible, kembali setelah 3-4 hari baru normal lagi. Bioavailabilitas menurun 50% karena makanan. Sebaiknya diberikan 30 menit sebelum makan, ya. Sebelum makan sebaiknya diberikan golongan penghambat pompa proton ini, ya. Oke. Terus ya. Penghambat ini coba di belakangnya sebelumnya. Oke, lanjut. Sering hipergas. Kok ada ini? Udah dapat ya? Ya dapat. Nah, di mana dapat? Ada dari acara. Hah? Ada acara main dapat bukunya. Dari mana? Pakai ini aja. Penghambat pompa proton ini sering menyebabkan hipergastrinemia, ya, sehingga menyebabkan rebound, ya, hipersekresi asam lambung pada penghentian terapi PPI secara mendadak. Nah, dipikir tidak ada ini kan, rebound itu maksudnya gini,
eh, kita hentikan mendadak, terus sekresi asam lambung jadi meningkat lagi, ya, hipersekresi asam lambung pada penghentian terapi. Kemudian yang tidak suka kita, golongan PP ini dia menginduksi tumor gastrointestinal. Kenapa? Karena dia menyebabkan hipergastrinemia. Jadi hormon gastrin itu ada di lambung, dia menyebabkan hormon pencernaan lah di lambung itu, namanya hormon gastrin, ya. Nah, akibat terjadi hipergastrinemi akan menginduksi tumor gastrointestinal. Ingat ya, jadi kamu jangan sering-sering pakai itu, bisa menyebabkan tumor gastrointestinal. Sediaannya lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, ya, logoprazol, ya. Yang bagus nih lansoprazol, 1 kali sehari, ya. Oke. Ini ada misoprostol. Misoprostol ini adalah analog metil ester prostaglandin. Ya, kita tahu bahwa misalnya orang menggunakan analgetik antipiretik atau non steroid antiinflamasi drug. Kita tahu bahwa obat-obat tersebut menghambat COX, siklooksigenase. Kalau COX dihambat, sintesa asam arakidonat terhambat, sintesa prostaglandin terhambat. Padahal kita tahu bahwa prostaglandin itu perlu untuk merangsang pembentukan mukus atau lendir yang melindungi mukosa lambung, ya. Jadi misoprostol ini dia menghambat sekresi HCl dan bersifat sitoprotektif. Jadi sitoprotektif itu artinya dia menghambat sel-sel atau melindungi sel dinding lambung sehingga mencegah tukak saluran cerna yang diinduksi oleh non-steroid antiinflamasi drug, ya. Makanya kalau ada pasien, terutama pasien yang sudah tua, 60 tahun ke atas atau ya sudah tua, biasanya rematik pergi ke mantri atau ke toko obat beli obat non-steroid anti-inflamasi drug, dikasihlah piroxicam, dikasihlah asam fenamid digabung tuh. Nah, itu bahaya sekali. Terus bisa menyebabkan iritasi lambung. Ya. Jadi kalau sudah terjadi efek samping muntah darah, berak darah akibat pemakan asam fenamid tadi, kita obati adalah dengan misoprostol ini. Kemudian menyembuhkan tukak duodenum yang telah refraktor terhadap antihistamin penghambat reseptor histamin 2. Jadi maksudnya gini, ada tukak lambung pasien, ada gastritis pasien, dia dikasih ranitidin, fomatidin, nizatidin, nggak mempan lagi. Jadi kita kasih misoprostol, ya. Kemudian sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil, menyebabkan efek samping, ya. Kamu belajar nggak uterotonika? Uterotonika itu ada 3. Ada alkaloid ergot, terus oksitosin dan prostaglandin. Oke. Alkaloid ergot itu dia merangsang kontraksi rahim sesuai dengan umur kehamilan. Makin tua umur kehamilan, makin kuat pengaruhnya dari alkaloid ergot. Contohnya metergin, itu alkaloid ergot. Kemudian uterotonika yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisius lobus posterior. Hipofisius lobus posterior itu ada 2 hormon, hormon antidiuretik hormon atau vasopresin dan oksitosin, ya. Nah, oksitosin ini dia termasuk uterotonika yang menyebabkan kontraksi rahim. Yang ketiga, uterotonika yang ketiga adalah prostaglandin. Makanya sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil karena apa? Prostaglandin ini kelebihannya dia menyebabkan kontraksi uterus pada setiap umur kehamilan. Kalau yang alkaloid ergot dan oksitosin, dia kalau umur kehamilan masih 1 bulan, 2 bulan, tidak ngaruh. Ya. Tapi kalau prostaglandin
1 bulan terlambat udah pengaruh kalau dikasih, bisa menyebabkan abortus. Ya, abortus misoprostol ini jangan diberikan pada wanita hamil karena bisa menyebabkan abortus. Kemudian dosis dewasa 200 mg 4 kali per hari. Ya, indikasi untuk profilaksis tukak lambung pada usia lanjut ya. Jadi misoprostol ini biasanya kita gunakan terutama untuk mengatasi tukak lambung pada penderita usia lanjut dan perdarahan saluran cerna yang memerlukan antiinflamasi non steroid. Jadi gini, pasien datang, dok saya perih kali perut terus sekarang muntah darah, berak darah setelah makan obat misalnya asam mefenamat atau piroxicam. Nah, kita mengatasinya adalah dengan memberikan misoprostol ini. Oke. Kemudian sukralfat. Sukralfat adalah obat yang meningkatkan pertahanan mukosa lambung. Senyawa aluminium sukrosa sulfat. Jadi nama lain dari sukralfat adalah aluminium sukrosa sulfat. Ya, nah, jadi disingkat dengan sukralfat. Kalau nama panjangnya ya mirip lekotik tukak lambung ya. Jadi sukralfat ini untuk bisa bekerja dia perlu asam lambung, perlu suasana asam. Makanya kamu jadi dokter nanti jangan kamu campur sukralfat dengan antasida. Antasida menetra asam lambung. Kalau dicampur ini mau keren-keren kasih antasida, kasih milanta, kasih sukralfat, itu udah bodoh. Kenapa bodoh? Karena sukralfat nggak bisa bekerja, yang bekerja cuma antasida, ya, karena sukralfat ini dia untuk membentuk lapisan seperti lem, dia membutuhkan suasana asam, butuh asam lambung, ya, terutama efektif terhadap tukak duodenum dan lambung. Pemberian bersama antihistamin penghambat reseptor histamin 2 dan antasida menurunkan bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu maksudnya obat yang aktif berkurang, nggak bisa bekerja obat, ya kan? Makanya jangan dicampur sukralfat itu kasih sendiri aja, satu macam aja, nggak usah campur dengan simetidin, nggak usah campur dengan ranitidin, nggak usah campur dengan antasida, ya, karena suasana asam perlu untuk mengaktifkan sukralfat. Oke. Efek samping konstipasi karena aluminium tadi ada konstipasi aluminium. Nah, makanya nggak apa-apa, jangan kamu lawan dengan Mg, magnesium, nggak boleh, ya, karena dia memang aluminium sukrosa sulfat. Kemudian dia sukralfat ini mengganggu absorpsi tetrasiklin, ya, phenytoin ini antikonvulsan, obat untuk epilepsi, digoxin, ya, ciprofloxacin, norfloxacin, dosisnya 1 gram 4 kali sehari. Oke. Kemudian koloidal bismut susitra. Pada pH asam kurang dari 5 membentuk lapisan pelindung di dasar ulkus, ya, sebagai sawat terhadap asam pepsin, kemudian asam empedu. Sitoprotektif pada mukosa lambung. Efek bakterisida terhadap Campylobacter pylori. Campylobacter pylori atau nama lainnya disebut juga Helicobacter pylori. Campylobacter pylori, Helicobacter pylori. Ini salah satu bakteri yang dianggap menyebabkan gastritis karena pada penelitian itu didapatkan bakteri Helicobacter pylori pada penderita gastritis. Jadi makanya kalau pada pasien ada gastritis kronis sebaiknya kita kasih antibiotik. Biasanya kita kasih metronidazole atau antibiotik lainnya, bisa amoxicillin atau apa ya, untuk membunuh Helicobacter pylori ini. Ya, jadi Coloidal bismut susitra ini dia juga mempunyai efek membunuh Helicobacter pylori ini. Helicobacter pylori ini dia mencerna lapisan mukus, ya, lapisan mukus yang melindungi permukaan lambung itu dicerna sama dia, ya, dengan enzim protease dan glikosil hidroksilase yang ada pada bakteri tersebut, sehingga nggak ada yang
yang melindungi lagi permukaan mukosa lambung sehingga timbullah okulus peptikun dan gastritis. Dosis tablet 120 mg per kali sehari. Oke. Kemudian antagonis reseptor histamin 2 atau penghambat reseptor histamin 2 atau disebut juga dengan histamin 2 blocker. Ini obatnya terdiri dari simetidin, ranitidin, fomatidin, nizatidin. Mekanisme kerjanya menghambat sekresi asam lambung ya, yang kuat, mempermudah proses penyembuhan dan mencegah kambuh ulkus peptikum. Indikasi untuk ulkus peptikum dan ulkus duodenum, efek samping nyeri kepala, pusing, malaise, mialgia, mual, diare, konstipasi, ruang kulit, pruritus, kehilangan libido dan impotensia. Jadi pada orang laki-laki yang masih dalam tahap aktivitas seksualnya aktif, sebaiknya jangan gunakan antihistamin penghambat reseptor histamin 2. Nanti bisa menyebabkan impoten. Kalau impoten, tahu nggak impoten? Pistolnya nggak bisa nembak dah, pulang ke rumah ditendang sama istri ya dah. Apa ini? Rupanya pistolnya udah nggak paten lagi, nggak mantap. Nah, jadi jangan kasih apa namanya obat mah ini golongan penghambat reseptor histamin 2. Ya, jangan kasih ranitidin itu, bahaya kali itu. Ya, nanti dia balik ke kamu, dok, saya udah makan obat ini kok banyak keluhan nih. Itu salah kita. Jadi ingat ya, bagian ranitidin, fomatidin, simetidin, nizatidin ini dia efeknya yang paling penting adalah impoten. Ya, jangan kasih itu. Benar itu. Benar. Makanya saya tekan-tekan itu jangan salah. Fomatidin 3 kali lebih poten daripada ranitidin, 20 kali lebih poten daripada simetidin. Oke. Kemudian antibiotika. Antibiotik yang digunakan untuk membunuh Helicobacter pylori atau Campylobacter pylori adalah pertama eradikasi pilihan pertama triple terapi. Ya, triple terapi 3 macam obat, bismut susitrat, metronidazol, tetrasiklin. Kemudian pilihan kedua kita gunakan metronidazol amoxicillin atau clarithromycin kombinasi dengan omeprazol. Jadi kamu nggak usah ingat yang banyak-banyak, kamu gunakan kalau mau bunuh Helicobacter pylori, amoxicillin gabung dengan metronidazol aja, udah. Oke, itu aja ingat. Kemudian koloidal bismut susitrat 4 kali 20 mg, metronidazol 4 kali 500 mg, tetracycline 4 kali 500 mg selama 1 minggu, itu 90% berhasil membunuh Helicobacter pylori tadi. Oke. Kemudian obat prokinetik. Yang disebut obat prokinetik adalah obat yang memiliki efek yang memacu peristaltik. Ya, jadi memacu peristaltik dari usus ya. Terdiri dari metoclopramid, domperidon dan sisaprid ya. Metoclopramid memiliki efek antidopaminergik di kemoreseptor tigresol ya. Jadi meningkatkan mobilitas saluran cerna ya. Metoclopramid ini juga untuk anti muntah ya, anti mual itu kita gunakan metoclopramid. Oke. Sifat antiemetik karena sifat antagonis terhadap 5-hidroksitriptamin dan sifat memblok reseptor dopamin. Jadi metoclopramid ini dia memiliki sifat anti muntah. Kenapa dia anti muntah? Karena dia sifat antagonis terhadap 5-hidroksitriptamin dan memblok reseptor dopamin. Indikasi untuk refleks gastroesofageal. Jadi kalau orang ada itu tahu-tahu asam lambungnya atau makanan lambungnya keluar ke esofagus ya. Kemudian gastroparesis diabetik, pencegahan mual muntah pada kehamilan. Jadi pada kehamilan kita biasanya gunakan juga metoclopramid untuk mengatasi muntah. Dosisnya sekian, sediaan juga seperti itu, ada injeksi, ada tablet ya. Oke. Obat yang kedua adalah domperidon. Ini suatu anti muntah juga, antiemetik juga. Dia suatu antidopaminergik ya. Jadi dia antidopaminergik, anti reseptor dopamin.
sebagai antiemetik mirip dengan metoclopramid. Ya, indikasinya digunakan untuk refleks gastroesofageal, pencegahan mual dan muntah pada diare atau dysmenorrhea, dispepsia, migrain, trauma capitis. Ya, jadi biasanya orang dysmenorrhea juga mual muntah, kemudian pada orang migrain juga mual muntah, sakit kepala sebelah, kemudian pada orang trauma capitis karena eksiden, kecelakaan lalu lintas itu mual muntah, jadi diatasi dengan pemberian. Oke. Kemudian sisaprid ini bekerja sebagai kolinomimetik. Kolinomimetik itu artinya obat yang merangsang sistem saraf parasimpatis. Ya, jadi disebutkan kolinomimetik. Jadi obat yang merangsang saraf kolinergik. Kolinergik itu kenapa disebut kolinergik? Karena neurotransmitternya adalah asetilkolin, makanya kolinomimetik. Ya. Neurotransmitter asetilkolin ini adalah yang dipunyai oleh saraf parasimpatis, sedangkan saraf simpatis neurotransmitternya adalah norepinephrine. Ya. Kalau saraf parasimpatis asetilkolin tidak punya sifat antidopaminergik, jadi dia bukan antidopaminergik. Ya, tidak menghambat saraf yang dirangsang oleh neurotransmitter dopamin, tapi dia merangsang saraf parasimpatis. Jadi parasimpatisnya meningkat sehingga simpatisnya jadi berkurang, sehingga efek dopaminergik jadi berkurang. Memperbaiki motilitas saluran cerna dengan cara melepas asetilkolin. Nah, asetilkolin ini adalah neurotransmitter saraf parasimpatis. Indikasi sisaprid, refleks gastroesofageal, jadi itu refleks. Jadi ada makanan di dalam gaster keluar ke esophagus. Dispepsia fungsional atau dispepsia non-ulkus atau saluran cerna pasca operasi, konstipasi kronik, ulkus lambung. Oke. Kemudian anti-muntah, antiemetik ini pusat muntah berlokasi di formasi reticularis di medula oblongata. Antihistamin, antiemetik, ya, antihistamin sebagai antiemetik ini yang pertama digunakan adalah dimenhydrinat, difenhidramin, meglizin hidroklorid. Paling efektif pada mabuk perjalanan, ya, dan pada disfungsi atau stimulasi telinga pada sindroma Mire. Sindroma Mire ini dia ini loh, sama seperti gejala utamanya adalah vertigo, pusing. Ya, karena kalau vertigo itu kan kelainannya pada saraf kedelapan bagian vestibuler. Ya, saraf kedelapan itu kan dia vestibulo-koklearis, pendengaran dan keseimbangan. Nah, sindroma Mire ini dia gejala utamanya adalah vertigo. Ya. Juga karena ortotoksik streptomycin atau golongan aminoglykosid antibiotik itu efeknya ortotoksik. Udah kuliah kemarin obat Indra, udah. Menimbulkan kantuk, diberikan 1 jam sebelum keberangkatan. Ya, biasanya itu antimo itu kan dijual bebas. Tapi kalau perempuan hamil berat kali muntahnya, kamu kasih antimo juga aman, nggak ada masalah. Ya, antimo itu isinya dimenhydrinat, ya. Kemudian ada yang nama lainnya Dramamine, ya. Kemudian antiemetik yang lain adalah phenothiazine, menghambat transmisi dopaminergik di susunan saraf pusat, ya, pada chemoreceptor trigger zone. Obatnya triethylprazin, trimethobenzamid, bekerja pada chemoreceptor trigger zone, menghambat stimulasi vagal perifer dan efferent simpatik. Ini biasanya kita gunakan untuk ibu hamil juga yang muntah. Biasanya apopreg, preg itu kan pregnan hamil. Itu isinya promethazine. Kemudian saya sering pakai Merislon ini kalau orang vertigo mual muntah, Merislon ini saya sering pakai. Isinya beta histin mesilat.
Oke. Kemudian antagonis dopamin memblok reseptor dopamin kerjanya. Derivat veltiazin, chlorpromazin ya, promethazine, chlorpromazin itu kan neuroleptik ya, obat antipsikosis. Kemudian trietilprazin, trifluoprazin, kemudian ada domperidone dan metoclopramid menghambat stimulasi kemoreseptor T-zone. Contoh obatnya antagonis dopamin ini adalah damaben. Ya, isinya metoclopramid. Ada nama dagang lainnya adalah primperan. Itu juga metoclopramid. Oke. Kemudian obat anti diare atau asorben. Yang paling sering diresepkan adalah difenoksilat dan loperamid. Mekanisme kerja menghambat pembebasan asetilkolin dari reseptor prasinaptik dalam sistem saraf enterik. Jadi kalau saraf parasimpatis dirangsang itu peristaltik usus meningkat. Jadi kerja obat ini difenoksilat dan loperamid ini menghambat saraf parasimpatis ya. Obat anti diare sebagai yang memiliki sifat absorben nanti menyerap itu isinya adalah kaolin dan pektin. Kaolin dan pektin ini kerjanya mengabsorpsi senyawa dari larutan yang agaknya potensial berikatan dengan toksin. Oke, lanjut. Kemudian absorben dan protektif batuan sesinal. Ini ada magnesium trisilikat, udah tadi kan, pilihan antasida tadi. Nah, magnesium trisilikat tidak lagi sana efektif sebagai intestinal absorben. Silikon diabsorpsi glutinous. Senyawa aluminium udah tadi digunakan sebagai absorben juga dia. Karbon aktif sangat bermanfaat untuk pengobatan darurat keracunan obat. Kaolin, hidra aluminium silikat alamiah. Nah, kaolin ini nama lainnya adalah hidra aluminium silikat alamiah. Oke. Memiliki sifat absorpsi internal dan eksternal. Pektin dalam pengobatan diare sebagai absorben dan dimorsen melindungi dengan melapisi permukaan sel. Simetikon sifat anti busa dan menolak air digunakan untuk pengobatan pada kondisi gas terbentuk menjadi masalah, sering kentut, perut kembung ya, itu. Oke. Kemudian pencahar. Jadi kalau orang nggak bisa berak, kasih pencahar. Ya, mekanisme kerja pencahar satu sifat hidrofilik. Hidrofilik itu artinya sifat obat tersebut menyerap air, ya makanya disebut dengan hidrofilik, menyerap air. Atau osmotiknya sehingga terjadi penaikan air dengan akibat massa dari feses, massa dari feses dan konsentrasinya jadi meningkat bertambah. Ya, jadi kalau orang misalnya minum apa ya? Dulkolat misalnya, ya kan, itu isinya bisa kodir, tapi itu ada sifat iritan juga, dia meningkatkan penyerapan air, menarik air ke dalam saluran cerna sehingga massa dari feses jadi bertambah. Secara langsung atau tidak langsung terhadap mukosa kolon dalam menurunkan absorpsi air dan NaCl, jadi menurunkan absorpsi air dan NaCl. Kemudian meningkatkan motilisa usus, jadi peristaltik usus meningkat kalau kita pakai pencahar. Ya, akibat peristaltik meningkat akan menyebabkan penyerapan air dan garam jadi berkurang, kemudian mengurangi efek waktu transit di makanan dalam saluran cerna sehingga volume atau massa dari feses jadi meningkat, terus kita jadi buang air besar. Udah itu konsistensinya jadi enggak keras lagi karena air nggak diserap lagi. Ya, oke. Indikasi pencahar ini untuk konstipasi karena gangguan fungsional ya. Konstipasi fungsional itu biasanya kurang makan makanan yang berserat, kurang makan buah, kurang makan sayur, kurang minum air ya. Kemudian akibat makan obat antikolinergik, peristaltik usus jadi berkurang sehingga terjadi konstipasi. Sering menahan defekasi. Jadi kalau udah waktu pagi usahakan BAB, jangan ditahan-tahan. Nanti kalau ditahan-tahan, nggak BAB, BAB-nya juga nggak teratur. Kadang malam,
ya kan? Kadang 3 hari nggak BAB, nah itu nggak sehat. Makanya dibiasakan BAB itu tiap pagi. Nah, siap salat subuh BAB terus. Biarpun keluar nggak keluar, jongkok dulu. Tidak boleh mengejan kuat, ya. Jadi pakai pencahar ini biasanya orang pos operasi hemoroid, hernia, penyakit jantung berat, ini nggak boleh ngejan. Karena kalau mengejan pengaruh terhadap jantung, ya, pengaruh terhadap hernia yang belum sembuh, jadi putus lagi benangnya, ya. Untuk tindakan praoperatif, jadi kalau orang mau dioperasi, ya biasanya dikasih juga pencahar biar ususnya bersih, ya kan? Nah, istilahnya cuci perut lah, biar nggak ada makanan atau feses dalam saluran cerna, ya, mau operasi. Kemudian untuk foto ronsen, mau dipoto ronsen, misalnya curiga ada tumor pada saluran cerna, itu harus dicuci dulu, harus dikeluarin dulu feses yang ada saluran cerna, ya, indikasi dari pencahar itu. Dengan adanya pencahar ini, usus jadi bersih, waktu di ronsen, kalau ada tumor atau apa di dalam saluran cerna jadi nampak. Oke. Efek samping pencahar ini gangguan absorpsi makanan dan vitamin A, D, E, K, hambatan sintesa vitamin K dan B kompleks dalam usus. Akibatnya terjadi kelemahan otot polos usus, kemudian terjadi konstipasi kronis, kemudian nyeri akibat kram usus. Oke. Kontraindikasi pencahar, obstipasi karena obstruksi usus, ya. Jadi karena tidak bisa buang air besar karena obstruksi usus, ya. Kemudian ileus obstructivus. Ini ileus obstructivus ini akibat sumbatan, bisa karena tumor, bisa karena hernia incarcerata, ya, karena ususnya ada kejepit, disebut dengan ileus obstructivus, ya. Bisa juga karena bolus ascaris, ya. Bolus ascaris itu apa? Pasien dikasih obat cacing sehingga cacing nggak mati, tapi dia bermigrasi, menggumpal, bersatu dia seperti bolus ascaris, ya. Cacing ascaris lumbricoides itu nggak mati, dia akhirnya mati juga cacingnya, tapi sebelum mati dia berkumpul satu lokasi, jadi satu banyak sekali di situ seperti bola, makanya disebut dengan bolus. Nah, itu nggak boleh dikasih dengan pencahar, harus dioperasi. Kemudian apendisitis, dehidrasi, gizi buruk, wanita hamil nggak boleh dikasih pencahar karena bisa terjadi abortus pada trimester pertama kehamilan. Ada hiperperosus, kemudian penyakit kandung empedu. Oke. Di sini ada pembagian penggolongan pencahar menurut mekanisme kerjanya. Ya, ada pencahar untuk massa. Contohnya itu ada metil selulosa. Nah, lanjut. Kemudian ada pencahar osmotik, menarik air, ya. Ini contohnya laktulosa karena magnesium, ya. Itu contohnya, termasuk pencahar osmotik. Kemudian pencahar pelunak tinja atau secretagoguum. Ini ada parafin cair, ya. Nah, jadi parafin cair disemprot dalam anus, terus akan menyebabkan pelunakan tinja, ya. Kemudian pencahar stimulan iritan, jadi dia merangsang peristaltik usus karena terjadi iritasi pada saluran cerna, ya. Mekanismenya merangsang peristaltik dan biasanya merangsang sekresi usus. Ini contohnya bisa kodir, ya, Dulcolax itu, ya, yang dijual bebas itu Dulcolax, pencahar itu kerjanya merangsang peristaltik usus dan merangsang sekresi usus. Bisa kodir itu. Ada fenolphthalein, minyak jarak. Kemudian pencahar pengobatan lokal, ya. Ini bisa kodil, kemudian ya bisa kodil suppositoria, ya, masukkan ke dalam anus. Bisa pada pasien ada hemoroid, susah buang air besar, jadi supaya fesesnya jadi lunak, kasih pencahar pengobatan untuk pengobatan lokal. Oke.
Jadi ya begitu aja ya kuliahnya, awasan cerna. Ada yang mau nanya? Hmm. Ada yang mau nanya? Ini udah habis. Mungkin ada yang kurang jelas sebelum ditutup. Mau nanya? Nggak ada ya? Nggak ada yang nanya? Ya, mau nanya apa? Oke, nanya terus nggak apa-apa. Tanya nggak apa-apa. Apa yang apa maksudnya yang nggak jelas atau apa yang belum mengerti. Memang harus baca, baca lagi sendiri, ya, baca lagi. Pokoknya yang penting-penting di slide ini udah ada. Jadi dokter umum udah cukup nih, ya. Tanya nggak ada, saya tutup ya. Nggak mau tanya, saya tutup ya. Oke, ya, itu aja ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.